Terus melaju untuk Indonesia maju. Itulah slogannya, terus melaju untuk Indonesia maju. Yes, saya berdoa bahwa kita semua bisa bersama-sama merayakan dengan hati yang penuh sukacita bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk Indonesia. Amin, amin. Suatu saat kita tadi berdoa, kita sebagai warga Indonesia di bawah pemerintahan Republik Indonesia, kita bahkan Tuhan sendiri memfirmankan dalam firman-Nya itu untuk mendoakan pemerintahan. Dimanapun kita berada di bawah pemerintahan apapun, kita mendoakan keadaan bangsa kita ini. Amin. Dikatakan kita usahakan kesejahteraan di mana engkau aku buang. You need to know bahwa saudara-saudara ada di negara yang meskipun banyak problem, negara mana yang gak ada problem, gak mungkin. Dan terlebih lagi dari sekedar kita mengkritik, mari kita bersama-sama kita berdoa dan kita katakan sesuatu yang positif untuk negara ini. Amin. I'm guilty karena saya juga sering mengeluh kadang-kadang. Gak usah jauh-jauh, begitu kita keluar macet langsung mengeluh. Begitu kita keluar kayaknya wah gitu, banyak masalah langsung kita mengeluh. Tapi kita juga menikmati berkat di negeri ini juga, bukan? We enjoy the blessings in this nation, in this city. Oke? Kita diberkati di negeri ini supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. We are blessed to be a blessing. Oke? Supaya apa? Supaya Injil, kabar baik bisa diberitakan di seluruh negeri ini. Amin. So that's why we pray for this nation. Supaya kita ini berdoa, supaya kita ini Tuhan bisa bukakan hati untuk bisa lebih banyak orang lagi menerima kabar baik ini. The gospel of Jesus Christ. Oke? Berbicara mengenai kemerdekaan yang sesungguhnya, kalau saudara tahu, pernah nggak kita berpikir mengapa ya? Kita ini sebenarnya adalah umat atau orang yang merdeka, betul? Kita orang yang sudah dibebaskan. Tapi kita seolah-olah kita ini nggak merdeka dan kita berpikir kita bisa free gitu ya, we are free. Tapi kita sebenarnya nggak terlalu free karena apa? Dalam pikiran kita ini masih banyak terkurung dengan kebiasaan buruk kita. Mungkin dengan apa? Dengan karakter kita. Mungkin kita ini tidak merdeka daripada masalah kita, baik itu dalam pernikahan, dalam pekerjaan, di dalam karir, dalam keuangan atau hutang kita belum merdeka. Mungkin kita belum merdeka dari pergaulan yang tidak baik, dari lingkungan yang nggak baik. Kita sulit untuk merdeka dari pikiran-pikiran yang buruk. Kita mungkin nggak bisa merdeka dari sakit penyakit yang membelenggu kita, sehingga kita tidak bisa melakukan hal yang biasa kita lakukan sebelumnya. Mungkin kita belum merdeka dari masa lalu kita, our trauma, perasaan, ketakutan, mungkin kekhawatiran akan masa depan. Mungkin saudara belum merdeka dari rasa bersalah. Maybe. Tahukah saudara-saudara bahwa hal-hal tersebut di atas itu membuat kehidupan saudara menjadi lumpuh. Jadi nggak bisa berjalan, kayaknya berjalannya itu muter-muter di situ aja, berjalan di tempat. How many have experienced that? Berapa banyak yang merasa kayak begitu, kayak jalan di tempat, kayak nggak bisa progress gitu. Dan kita bilang, kita mau melaju, kita mau terus jalan, we want to progress. Tapi sama seperti bangsa Israel, mereka memang sudah keluar dari Mesir secara fisik, yes. Tetapi sebenarnya mereka ini nggak lagi diperbudak oleh bangsa Mesir. Tetapi saudara kalau perhatikan sampai Kanaan pun mereka tidak bisa mengeluarkan Mesir dari diri mereka. Mereka ini bilang enakan, komplain, enakan di Mesir. Ngapain? Banyak kuburan loh di Mesir. Ngapain mesti dikubur di padang gurun? Ngapain mesti dikubur di luar? Sampai tanah Kanaan pun, nyampe pun mereka sudah takut akan raksasa-raksasa. Bangsa-bangsa yang dibilang akan memakan mereka. Karena mereka menganggap diri mereka seperti belalang. Bayangkan ya, sudah lama mereka itu melihat mujizat Tuhan. Melihat karya Tuhan yang besar. Yet pikiran mereka masih keinget zaman perbudakan. That is sad. That is so sad. Dan kemudian kita juga berpikir, wah kalau gitu, kalau diberikan kasih karunia kepada orang percaya nih, kita dikasih karunia ke orang Israel, maka bukan makin merdeka,
Tapi malah dosa-dosanya malah tambah banyak nih kalau dikasih karunia nih. Bahaya ini. Bahaya ajaran ini. Ya kan? Berapa banyak yang pernah dengar kayak begitu. Sesat ini. Makanya mendingan dikasih apa? Hukumlah, kasih aturan lah, kasih belenggu lah. Supaya apa? Kalau kamu bisa diikat, kalau kamu ini supaya kamu tuh taat sama aturan. Sehingga kamu kalau taat sama aturan, kamu akan bebas dari dosa-dosanya. Berapa banyak ini tahu bahwa ini adalah seperti menjaring angin, gak ada gunanya sama sekali. Oke. Mereka itu bukannya mereka itu bebas dari pelanggaran. Mereka itu takut karena mereka itu takut bahwa mereka itu takut akan melanggar hukum itu. Takut dihukum. Bukan karena mereka sadar bahwa mereka itu sebenarnya sudah bebas. Tapi mereka itu di bawah hukum itu, mereka itu ketakutan. Karena kalau melanggar hukumannya berat. Oke. Malah mereka gak bebas dari dosa, malah jatuh dalam dosa yang mereka gak kenal sebelumnya. Amin. Orang-orang bilang, ya pertama-tama lah ya, kamu mesti dikasih karunia. Pertama-tama mulainya, basicnya, dasarnya dari kasih karunia. Habis itu mereka harus mengenal kebenaran firman. Ngomongnya sih kebenaran firman, ya kan? Yang membuat mereka makin hidup kudus. Harus komitmen. Kalau dikasih perintah Tuhan harus dilakukan. Harus melakukan setiap firman yang ada di Alkitab supaya hidupnya kudus dan suci. Terus waktu ditanyakan, apa kebenaran firman? Ya itu loh seluruh perintah Tuhan. Yang ada di Alkitab itu kamu ikutin aja, taati aja pada perintahnya. Maka kamu akan hidup kudus. Sebenarnya ini gak jauh dari kebenarannya. Sebab dikatakan, di kitab Yohanes pasal ke-8 ayat 31-32 katakan, Yesus berkata kepada orang Yahudi, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. That's not wrong, there's no problem. Tapi firman yang mana? Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi oleh karena firman ini, mereka akan mengetahui kebenaran, the truth. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Saudara, ini saya waktu di kampus saya, waktu lagi di Texas. Saya di kota Austin, Texas. Itu di towernya, di tower jamnya itu ditulis besar-besar, gede banget. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Saudara bisa lihat itu benar-benar ditulis sana. Tapi truthnya orang nggak tahu yang mana. Which truth? Gerakan zaman baru, New Age juga sama. Mereka bilang, we have the truth. Scientology juga bilang, we know the truth. Truth yang mana? Kebenaran yang mana ini? There's only one truth. That truth comes from Jesus Christ. Di luar dia, nggak ada lagi kebenaran. Only Him is the truth. He is the truth. Karena dia katakan, I am the truth, the way, and the life. Nggak ada yang bisa bilang, nggak ada orang pun, satu orang pun bisa bilang, sayalah kebenaran. Yang ada adalah saya akan menunjukkan kebenaran. Nggak ada yang bisa bilang, sayalah jalan. Yang ada adalah orang bilang, saya akan tunjukkan jalan. Nggak ada yang pernah bilang, sayalah kehidupan. Banyakan orang akan bilang, saya akan tunjukkan kamu bagaimana untuk kehidupan itu. There's only one person in this world yang bisa ngomong, I'm the way, the truth, and the life. That's only Jesus Christ. Amin. Nah, kenapa? Konteksnya ini Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang baru aja percaya mereka. Tetapi mereka ini masih hidup di bawah hukum Taurat, saudara. They're still under the law. Mereka berpikir, di dalam Taurat itulah yang dimaksudkan Yesus kebenaran itu, yaitu Taurat. Karena itu yang mereka tahu kebenaran itu. Firman gak ada. Zamannya Yesus gak ada nih Alkitab nih. Sorry, saya ambil. Kecuali kamu punya mesin waktu dan kamu bawa ke masa lampau,
kayak Avenger gitu ya. Kamu bawa ini Alkitab terus kamu kasih lihat ke orang-orang Yahudi di sana. Ini loh, ada yang namanya Alkitab, kumpulan dari kitab-kitab Taurat segala macam. Gak ada. Mereka bacanya apa Alkitabnya? Saya mau nanya sekarang, orang-orang Yahudi baca Alkitabnya apa? Torah, betul. There's only one truth di dalam mereka. Mereka itu sudah menikah dengan hukum Taurat. They are married to the law. So, the truth itu adalah Torah menurut mereka. Tapi Yesus katakan, Yohanes 8 ayat 33 sampai 34. Coba kita lanjutkan. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Siapa yang tidak pernah berdosa pada zaman itu? Gak ada. There's only one yang tidak menjadi hamba dosa. There is only one person. Hanya ada satu orang yang bisa ngomong bahwa dia bukanlah hamba dosa, yaitu Yesus. There's only one person. Di semua kota, dimanapun dia berjalan, gak ada satupun orang bilang, saya mau ahli Farisi, ahli Taurat, mereka juga buat dosa. Amin. Amin. Every day lagi. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu terikat di dalam dosa. Dan cara keluar dari dosa adalah dengan mentaati Torah. Sebagai keturunan Abraham, semuanya itu mengacu kepada Taurat. Gak ada lagi. Amin. Nah, mereka ini tapi orang-orang yang mengacu kepada Taurat ini, mereka ini masih terikat dalam ketakutan masih. Mereka masih suka khawatir. Mereka ini masih ada sakit penyakit. Siapa yang percaya zaman dulu itu nggak ada sakit penyakit waktu orang Israel ada? Buktinya Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang. Artinya banyak yang sakit nggak? Banyak. Banyak yang khawatir nggak? Banyak. Banyak yang selingkuh nggak? Banyak. Jangan pikir orang Israel, nggak mungkin dia selingkuh. Karena dia apa? Oh dia karena orang Israel. Enggak. I tell you, even di sana aja, saudara-saudara bilang, wah nggak mungkin lah. Di negara Israel, Torahnya begitu. Saudara tahu perayaan LGBTQ paling banyak itu di Israel. One of the biggest pride atau coming out from the closet itu perayaannya itu ada di Tel Aviv. Parade ya, mereka parade. Saudara nggak, kalau saudara nanti yang ikut saya gitu ya, tapi last time saudara-saudara yang ikut saya ke Tel Aviv. Tel Aviv kalau malam sama Las Vegas nggak ada beda. You'll be surprised di negara yang Tauratnya banyak, di situ justru banyak kayak begituan. You'll be so surprised. Amin. Tapi kali ini kita nggak pergi Tel Aviv. Kita hanya lewatin Yerusalem karena waktunya juga nggak cukup ya. Tapi kita hanya melewati di ininya aja, bordernya aja, di mana? Airportnya aja. Oke? Nah, saudara, mereka ini orang Israel ini banyak tekanan juga. Mereka yang punya utang banyak, yang belum bayar pajak banyak, yang ketakutan banyak, yang berbuat kriminal banyak, yang keterikatan banyak, yang punya kebiasaan buruk juga banyak pada zamannya Yesus. Makanya saya bilang, kebenaran itu di dalam Yesus Kristus itu relevan sampai sekarang juga. Tidak akan pernah ada yang bilang bahwa kebenaran dalam Yesus Kristus itu sudah nggak relevan lagi. It's still relevant until now. Sama dengan manusia bilang begini, aku mah bisa pikir bebas, I'm a free thinker. Saya punya free thinker lah, jadi ateis lah, nggak usah lah ngomong-ngomong soal Tuhan lah, nggak usah lah terlalu peduli sama orang-orang lah. Dari sononya saya sudah kayak gitu, terserah gue mau apa, terserah mau percaya apa aja. You think that you can be free. Tapi dia nggak bisa lepas juga dari kebiasaan buruk. Dia nggak bisa lepas dari pikiran yang buruk. Kalau sendirian nggak ada siapa-siapa yang dia bisa percayai. Orang-orang seperti ini nih, hidup dalam constant stress, dalam depression, bahkan mental health problem. Saudara, mungkin bisa keluar sementara. Mungkin. Tapi habis itu jatuh lagi dalam cycle yang sama. Dalam siklus yang sama. Kalau hukum Taurat itu adalah kebenaran yang memang berkuasa untuk membuat orang hidup kudus. Kenapa setelah orang mencoba untuk mentaati hukum itu, justru malah orang itu jatuh kepada hal-hal yang lebih buruk? Pertanyaannya kenapa? Why?
Tapi ada solusinya saudara. Amin. Puji syukur bagi Tuhan. Yohanes 8 ayat 35 sampai 36. Karena dia katakan, siapa kebenaran itu? Dikatakan, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Solusinya adalah anak. Dan dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. When the Son, makanya dikatakan dia sebelumnya ngomong the truth set you free, kali ini dia ngomong the Son set you free. Masih di konteks yang sama. Artinya the truth only comes from the Son, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kasih karunia. Dia adalah kebenaran. There's only one way that you can be free. It's by grace. By grace that you can be free. By grace that you can be saved. Amin. Gak ada jalan lain teman-teman. Yang saya pingin garis bawahi adalah kata forever itu loh. A slave does not abide in the house forever. Saudara, ada yang pernah punya pembantu rumah tangga atau siapa gitu yang kerja sama saudara dan kerjanya selamanya? Ada? Ada yang punya mbak gitu ya, udah 30 tahun. Saya punya mbak dulu hampir belasan tahun loh. Lumayan lama. Tapi saya nggak pernah dengar ada mbak yang udah sampai puluhan tahun gitu. Sampai dia nenek-nenek gitu. Saya jarang mendengar lah mengenai hal ini. Tapi dikatakan anak itu ada di rumah apa? Kapan? Selamanya. Jadi kalau kamu sudah diangkat menjadi anak, kamu itu ada di rumah selamanya. You are forever home. You are forever at rest. In Jesus, di dalam Yesus, merdekamu itu untuk selama-lamanya. Karena kamu ada di dalam anak. You are forever free. Tapi kenapa pastor? Kok hidup saya nggak kayak free nih? Karena apa? Hukum Taurat itu kudus. Tapi dia tidak bisa menguduskan atau membebaskan kamu. Yang kamu butuhkan apa? Adalah sesuatu atau seseorang yang bisa menguduskan, yang bisa membebaskan kamu. Sama kayak cermin ya. Cermin, kamu bisa lihat muka kamu kan seperti apa kan? Ya dong? Oke. Tapi kamu bisa merubah muka kamu pakai cermin? Ini bawa cermin nih terus kamu rap gitu ya. Wah gitu. Dengan harapan gitu ya. Habis itu kalau ngeliat muka jelek nih udah pecahin aja cerminnya. Ya kan nggak mungkin gitu loh ya. Ya kan? Apa ada pepatah katakan buruk muka cermin dibelah. It's wrong man. Buruk muka apa? Ya oplas lah. Operasi plastik lah. Ya kan? Makanya kamu perlu seseorang untuk bisa oplas mukamu. Ada yang bisa oplas sendiri? Dokter aja nggak bisa oplas sendiri. Ada gitu dokter gitu. Iya, saya mau mencoba mengubah muka saya sendiri. Saya nggak pernah lihat sih. Mau ahli dari Korea pun dia nggak bisa oplas mukanya sendiri. Dia pasti suruh dokter lain untuk oplas muka dia. Betul? Ya kan? Bagaimana dengan makeup? Makeup kan bisa sendiri kan? Dempul ya. Sorry. Bukan dempul. Foundation ya dempul lah. Waduh, pastor gitu. Menghina masa dempul. Ya udah, filter. Nah, filter bisa mengubah mukamu di tampilan foto, tapi sementara. Makeup juga bisa mengubah sementara. Self-effort, self-work, self-motivation, self-discipline, itu bisa mengubah sementara. Gak bisa permanen. You can change the people only for a few, gak tahu berapa lama lah. Kamu sekuatnya kamu aja. Amin. Nah kalau kita lihat ya di kitab Yohanes 1 ayat 14, katakan demikian. Why saya bilang bahwa kebenaran hanya bisa ada di sisinya Yesus dan tidak ada dalam sisinya Taurat. Why? Karena apa? Firman itu dikatakan telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. His glory is full of grace and full of truth.
kemuliaan Tuhan itu bukannya cuma sinar-sinar doang. Kayak saya nih disinarin. Saya disinarin belum tentu saya ini kemuliaannya itu ada gitu ya. Tapi kemuliaan itu adanya di dalam saya. Kemuliaannya itu tinggalnya di dalam saya. Di dalam saudara itu ada kemuliaan. Sinar yang sesungguhnya full of grace, full of truth is inside you. Ada di dalam diri saudara. Bukan karena saudara disinari, saudara menjadi mulia. Amin. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Amin. Penuh dengan kasih karunia, titik. Enggak kan? Dibilang apa? Kasih karunia dan kebenaran. So, kasih karunia dan kebenaran itu satu paket. Saudara nggak bisa bedain antara grace dan truth. Itu truth will always goes to grace, and grace will lead you to all the truth that will set you free. Asalnya mesti dari grace dulu. Asalnya mesti dari kasih karunia dulu. Yohanes 1 ayat 15 katakan berikutnya. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dia ini ngomongin Tuhan Yesus dan dia menulis tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya udah gak ada di bumi waktu dia menulis itu. Dia menulis kayak menulis diary mengenai Tuhan Yesus. Yet Yohanes mendapatkan pewahyuan, dia ini bahkan ada sebelum aku ada. Yohanes bisa lebih tua dari Yesus, tapi dia berkatakan, dia ini ada sebelum aku ada. So he is the beginning. That's why dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dia dapat revelationnya. Yesus, Mesias, adanya sebelum manusia ada. He is in the beginning of everything. Amin. Saudara, grace, kasih karunia ada sebelum kita semua ada. Sebelum ada yang namanya merdeka, kita itu namanya kasih karunia itu sudah ada dari zaman dulu. Dari zamannya Kejadian, it's there. Saudara bisa bayangkan nggak? Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Kalau saudara nggak percaya gitu ya, saudara percaya, oh aku ini hidup bukan karena anugerah, aku hidup karena aku bisa napas. Saudara, ini saudara tahu di luar ini lumayan polusi, ya kan? Katanya Jakarta banyak polusi kan, gitu loh. You know? Saudara tahu kalau misalnya ini polusinya udah semakin tinggi, basically you have to use masker. Saudara kalau udah pakai masker gitu ya, saudara anggap aja ya, hidung saudara pencet sebelah gini. Just pencet sebelah aja kayak buntu gitu. Saudara napas susah nggak? Saudara begitu mencet sebelah gini, kemudian nggak tidur semalam, tidurnya bisa enak nggak? Nggak bisa. That's how fragile human being is. Itu kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Bahkan orang yang nggak percaya pun dikasih kasih karunia untuk bisa menghirup udara. Is that right? Don't you think the air we breathe is grace of God? Yes. Saudara, you can, ini udara kagak bayar. Coba kalau saudara suruh bayar udara. Saudara masih ingat, mungkin saudara sudah lupa, waktu COVID, waktu zaman pandemi, mau beli oksigen, bayar. Orang gak bisa napas, you have to pay. Mau bayar aja gak bisa. Sekarang saudara bisa napas. That is grace. That is the grace of God. It's all around you. Amin. Amin. Saya lanjutkan. Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Karena dari kepenuhannya, from His overflow, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nggak habis kasih karunia demi kebenaran atau kasih karunia demi pekerjaan. Enggak, kasih karunia grace upon grace upon grace. Jadi saudara-saudara berpikir bahwa yang dibangun di atas fondasi kasih karunia, apakah saudara bangun atas pekerjaanmu? No, saudara bangun di atas kasih karunia adalah dengan kasih karunia lagi. Saudara taruh di atas kasih karunia dengan kasih karunia lagi. Grace upon grace upon grace upon grace. Our life, kehidupan kita,
Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, engkau mau mengharapkan Tuhan fair sama kamu? Mau Tuhan fair sama kamu? Tuhan fair sama kamu, gak ada satu orang pun yang hidup semuanya masuk neraka. Kalau mau benar-benar fair loh, artinya apa? Oh iya, saya hidupnya mah benar, gak ngerugiin orang lain. Oh iya? Really? Gak pernah ngerugiin sama sekali? Kamu tahu waktu kamu ngelahirin itu ngerepotin orang tua? Even mau lahir aja kamu perlu pertolongan mereka. Don't you think kamu itu udah merepotkan mereka? You need help. Manusia aja butuh bantuan. Waktu mau lahir aja butuh bantuan. Kita nggak sadar bahwa kita ini sebenarnya every drop, setiap heartbeat, setiap detak jantung kita bisa berdetak. Itu hanya karena anugerah Tuhan. It's all because of His grace. Saudara bisa beribadah di tempat ini dengan bebas. Tanpa harus diburu-buru kayak di luar negeri gitu. Ada yang harus diburu-buru. Saudara nggak perlu diem-diem gitu ya. Saudara bisa pakai band, bisa pakai lighting. Boro-boro di luar negeri. Di penduduk yang ibaratnya ya negara komunis. Don't even think. Jangan even mikir bisa bebas beribadah kayak begini. Nggak bisa. Saya pernah ada di posisi demikian. Saya baru sadar bahwa kebebasan untuk kita bisa beribadah itu benar-benar anugerah Tuhan untuk Indonesia. Amin. Amin. Yohanes 1 ayat 17. Sebab, mengapa kita berikan kasih karunia demi kasih karunia? Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara lihat lagi ya, kasih karunia dan kebenaran disebut 2 kali. Datang oleh Yesus Kristus. Kalau saya gojekin saudara, misalnya saya gojekin saudara makanan lah gitu. Terus saya bawa makanan ke rumah saudara. Beda nggak? Bedanya apa? Kenapa? Sapi sial, betul. Sapi sial banget itu. Saudara, teman-teman kita ini ya, yang ada di GBC luar biasa gitu ya. Satu sama lainnya itu gara-gara Gojek, gara-gara ada Grab gitu ya. Kirim. Zaman dulu belum ada Gojek, belum ada Grab. Gimana cara ngirimnya? Mesti diantar kan? Sekarang kita bisa go send, set, langsung send. Apa aja bisa di send. Kemana aja bisa. Wow. Sekarang, zaman dulu, mau pergi ke rumah orang, mau ngasih nih, personal, telepon dulu, janjian dulu, kamu ada di mana, kamu ini begini, kamu ini jam berapa ada di sini, kamu jangan pergi-pergi ya, gitu loh. So, saya harus datang nih, tungguin kamu, kalau kamunya lagi pergi kemana-mana, tungguin, benar-benar tungguin. Sampai benar-benar kamu datang baru saya kasih. It's personal. Yesus, dia nggak mau memberikan kasih karunia. Dia itu datang. Dia datang dengan bawa apa? Kasih karunianya dan kebenarannya. Because He wants to be personal. Kasih karunia itu dan kebenaran itu very personal. Very personal to you. Amin. Roma 1 ayat 17 katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak, this is talking about the gospel. Ini ngomongin mengenai apa? Injil. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah, kabar baik yang bertolak dari iman. Memimpin kepada iman. Apakah bertolak dari iman habis itu memimpin kepada perbuatan? Enggak. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari iman memimpin kepada iman, saudara, bukan perbuatan. Kalau memang perbuatan dan kebenaran itu begitu pentingnya, artinya apa? Cara hidup kita harus benar. Kita harus membenarkan hidup kita. Kalau begitu lebih penting dibanding iman, harusnya orang benar akan hidup oleh perbuatan dong. Kenapa kok ditulisnya di sini akan iman? Why iman itu lebih penting daripada perbuatan? Why? By faith you're safe.
Amin. Saudara, sebab itu dikatakan hukum Taurat itu diberikan oleh Musa. Gak ada yang dekat. Kasih karunia itu, kebenaran, the truth is on the side of grace. Yesus itu penuh dengan kebenaran dan kasih karunia. Jadi, kesimpulan saya nih, kebenaran. Yang dibilang kebenaran firman, kamu harus nurut kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya kamu bisa terbebas dari belenggu dosa, kebiasaan buruk, sakit penyakit, traumatic past, segala macam. Itu adalah kasih karunia yang membebaskan. There's only grace can free you. Amin. So believe in grace. Jangan percaya kepada yang lain. Amin. So believe in grace. Oke? Bukan hukum Taurat yang bisa membebaskan kamu dari belenggu itu. Saudara percaya nggak dosa itu punya kekuatan? Siapa di sini kayaknya manggut-manggut aja gitu. Kayaknya saudara setengah percaya gitu. Semua di sini orang yang ada di GBC ini nggak pernah berdosa sama sekali. Kayaknya saya doang yang berdosa gitu di depan. Siapa di sini pernah berdosa? Berbuat dosa ya. Saya nggak bilang di dalam dosa. Berbuat dosa. Tuhan ampuni yang gak ngangkat tangan. Saudara nambahin dosa lagi, dosa bohong itu. Saudara, dosa itu punya kekuatan, dosa itu punya kuasa, betul nggak? Dosa itu bisa buat kamu mati, betul nggak? Dosa itu bisa buat ketagihan, bener nggak? Bisa. Bisa buat kamu terikat nggak? Bisa. Nah, yang membuat orang sepertinya dikasih kuasa untuk berdosa lebih lagi, itu sebabnya apa sih sebenarnya? Banyak orang bilang, ya itu loh, hyper grace itu loh, bikin kamu jadi kebanyakan. Kasih karunia kebablasan, makanya itu bikin dosa lebih banyak. Nah, ini ya, kalau kamu tahu bahwa kamu itu, dikasih tahu nih, bahwa kamu itu sudah diampuni dosanya, karena kasih karunia, dan kamu nggak perlu lagi mengusahakan supaya posisi kamu ini selalu benar di dalam hukum Taurat. Oke, dengan kata lain, kamu ini lebih benar, merasa lebih benar daripada orang lain. Kalau kamu ini sudah melakukan A, B, C, itu kebenaran berdasarkan hukum Taurat ya. Kalau kamu lakukan A, kamu lakukan B, kamu lakukan C, di hadapan Tuhan, itu kamu benar. Di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Wah, kamu kalau dikasih tahu gitu ya, kamu itu sudah diampuni. Wah, kamu tambah liar nih. Nggak bener nih. Tambah nggak bener nih ajarannya. Lihat aja buktinya. Si Anu tuh kenal Grace, hidupnya tambah hancur. Lihat aja sini, gitu kenal Grace, tambah nggak bener hidupnya. Mana tuh? Lihat aja. Dia memanfaatkan pengajaran kasih karunia. Pengajaran kasih karunia itu untuk melakukan, itu give you excuse, permission untuk melakukan hal-hal yang nggak benar. Apakah demikian? What is the truth about this? Saudara tahu nggak yang kasih kekuatan itu apa? Coba ya. 1 Korintus 15 ayat 56 katakan, sengat maut ialah dosa. Dan yang bikin dosa itu berkuasa apa? Kasih karunia atau hukum Taurat? Yang nulis siapa? Pastor Yudi atau yang nulis ini Rasul Paulus? Kalau saudara mau argumen sama saya bahwa kalau orang dikasih kasih karunia itu justru tambah banyak dosa, jangan argumen sama saya, argumen sama firman. Take this dan saudara renungkan di rumah. Meditate it. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara mikir, wah dosa, berbuat dosa. Saudara tahu ketakutan itu dosa enggak? Kalau kamu ketakutan terus, kalau kamu merasa condemnation terus, kuasa untuk condemn itu terus ada, maybe you are still under the law. Maybe I'm still under the law. Think about it. Coba pikirin hal itu. Kekhawatiran dosa enggak? Siapa di sini nggak pernah khawatir? Nggak ada yang berani. Saya nggak pernah khawatir, Pastor. I wish I can say that. Gitu loh. But I'm always worried about things. Tapi puji syukur bagi Tuhan. I'm no longer. Tahu nggak strength? Strength-nya di situ itu bahasanya itu ya. Nggak dipakai kuasa itu energio gitu. Enggak. Dipakainya dunamis loh. Dunamis itu adalah kuasa mujizat.
Artinya, yang membuat kamu terus-menerus berada di dalam, tahu nggak? The strength, dunamis. Dunamis itu adalah kata asalnya dinamit. Jadi yang menghancurkan kehidupanmu, yang membuat dosa bisa menghancurkan kehidupanmu, yang memberikan kuasa, yang memberikan dinamit, yang kasih dinamit, the power to destroy. Siapa di sini yang nonton bom atom, Oppenheimer? Bom atom mah kalau nggak dijatoin mah diem aja gitu mah nggak masalah. Mau digetok kayak gimana pun. Dinamit juga sama. Dinamit kamu nggak sulut, nggak bakalan kemana-mana ya. Diem aja dia di sono. Detik kamu sulut itu dinamit, detik kamu mulai nyalain itu, the moment that you start stirring up the law, waktu kamu memulai sesuatu dari hukum Taurat sumbernya, detik dia punya kekuatan untuk menghancurkan kehidupanmu. Oleh karena dosa. Jangan mikirin akibatnya begini, akibatnya begitu. Orang yang kenal kasih karunia, yang benar-benar mengenal kasih karunia, that's the only way to release him. Karena gak ada yang bisa release dia. Gak ada yang bisa bebasin dia. Siapa yang punya kuasa untuk orang udah keikat? Gak ada satupun yang punya kuasa untuk bisa mengeluarkan orang itu. Kamu dulu aja lagi belum percaya sama Yesus, kamu masih terikat dalam dosamu. Kamu tengking juga gak bakalan bebas. Amin. Jadi bukan kasih karunia yang membuat dosa berkuasa, tapi hukum Taurat. So, kalau kamu lihat ayat ini, kamu bisa melihat bahwa indikatornya, bahwa kalau dosa masih berkuasa, artinya hidup orang tersebut masih di bawah hukum Taurat. Meskipun dia sering dengerin Joseph Prince, dia sering dengerin kasih karunia, khotbah segala macam. It doesn't matter. Bukan berapa banyak kamu dengar atau berapa banyak yang kamu tahu. It doesn't matter. Oke? The only way, kalau kamu lihat indikatornya, justru di bawah kasih karunia, harusnya dosa tidak punya kuasa lagi. Amin. Loh, kok bisa pastor? Really? Mana ayatnya? Saya terusin. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. So under law, dosa pasti menguasai kamu. Tenang aja. Kamu gak usah ribet-ribet, gampang. Kamu lihat banyak nih ya. Maybe that area, mungkin ada area-area. Saya gak bilang semua area kamu tuh di bawah hukum Taurat. Some of you are being free. Beberapa diantaranya nggak masalah. Saudara, saya waktu kapan ya? Semenjak waktu kira-kira sebelum pandemi lah, sebelum pandemi gitu ya. Saya heran. Detik saya mulai, maksudnya itu detik saya menerima pengajaran kasih karunia. Anehnya, saya dalam 1 tahun, pilek itu nggak even sekali. Saya dulu pernah kesaksian mengenai hal ini. 1 tahun, pilek belum tentu sekali. Saya bisa the whole year, benar-benar sehat, benar-benar nggak pusing sama sekali, nggak ada sakit penyakit, benar-benar bebas. Terus kemudian nih, saya udah mulai nih tahu nih, oh iya, karena mungkin di dalam kasih karunia kita suka makan ya. Habis itu kita suka makan-makan, banyak makan. Oh iya ya, kamu sih sering olahraga. Kamu begitu sering olahraga, kamu sering makan makanan yang jarang, yang harus diet lah, harus didietin lah istilahnya. Kamu mesti pakai atur, kamu detox lah, pakai apa segala macam lah ya. Detox inilah, detox jus lah, detox pakai apa sayur lah, kale lah, apalah gitu loh semuanya. Detik saya mulai mempercayai hal itu lebih, that year saya olahraga loh by the way. Waktu itu saya giat nge-gym. Saya giat makan makanan yang sehat. Tapi dalam tahun itu, saya bisa sakit 3-4 kali. That's weird. Maybe I was under the law. I was under some sort of aturan yang saya sendiri itu merasa condemn. Karena saya ini, oh iya, saya kayak begini nih karena ini. Saya kayak begini nih karena ini. Saya kayak begini. Saya lebih mempercayai aturan itu dibanding percaya sama Tuhan Yesus. Saya nggak bilang ya, oh detox itu salah. Saya nggak bilang ngomong kayak gitu.
puasa itu nggak salah. Saya juga kadang-kadang intermittent fasting. Saya just kepingin aja. Saya nggak kepingin makan aja gitu loh. Oke? It's nothing wrong. Nothing wrong with that. If you are led, kalau saudara terpimpin untuk, oh ya saya mendingan saya nggak mau deh makan ini. Saya nggak mau deh, saya mau puasa aja deh gitu segala macam. It's fine. There's nothing wrong with that. Nothing wrong. Tapi when you start putting your trust, waktu kamu mulai lebih percaya akan hal itu dibanding kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang menyebabkan kamu sehat, you are already under the law. Amin. Ini yang sebenarnya dalam hati kita tahu ayat ini benar. Tapi kok apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan jauh ya dari kenyataannya ya. Disinilah tahu nggak yang dibutuhkan apa sebenarnya. Kalau kamu lagi under the law kayak gitu, apakah kamu lebih butuh aturan? No, you need more grace. Put yourself under the grace again. You need to hear more good news. Itu doang. Obatnya cuman itu. Kamu mesti lebih dengar. Karena apa? Kamu perlu dengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Amin. Amin, saudara. Justru kita sendiri waktu diberitakan kabar baik yang gamblang, jelas, konsisten, kitanya malah ragu-ragu. Masa sih? Masa sih cuman kayak begini doang bisa keluar? Masa sih? Orang kan bilang begitu, orang zaman dulu. Masa sih Tuhan Yesus cuman doain orang, tau-tau bisa sembuh? Masa sih? Masa sih cuman kayak gitu? Kenapa tau nggak? Kita malah condemn waktu kita kenal kasih karunia. Kita mau kasih tahu orang lain aja malu. Kadang-kadang, iya cuman apa? Kamu gimana kok bisa hidup sehat? Kamu kok bisa kayak gini? Tahu ya, nggak ngapa-ngapain. Saudara, I need to tell you. Saya punya company itu. Saya telah melewati masa pandemi. Harusnya masa pandemi itu hancur. Nggak ada yang mau beli barang. Saya aneh banget. Orang masa pandemi bisa naik. Saya tahu ada beberapa teman-teman di sini. Justru masa pandemi itu berkelimpahan dengan luar biasa. Tuhan menjaga kalian. Kalau saudara ditanya, metodenya apa kira-kira? Kok bisa perusahaannya bisa tambah gede lagi pandemi? Oh iya, karena saya punya strategi marketing yang khusus. Saya punya promosi, saya jago main di Instagram. Really? Honest, jujur nih. Saya cuma bisa ngomong satu. Saya nggak tahu apa-apa. Saya bingung kenapa ada orang mau beli lagi pandemi. Ngapain orang mau beli lagi pandemi, beli barang. Orang semua pusingnya mengenai kesehatan, dia malah beli barang. Dan it's weird. Sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan. Tapi itu cara Tuhan. Tuhan bikin hikmat manusia itu jadi nggak ada apa-apanya. Hikmat kecil dari Tuhan jauh lebih besar daripada seluruh hikmat manusia. Amin. Amin. Saudara, tahu nggak? Kita ini waktu ngasih tahu aja, kita ini nggak yakin. Karena apa? Kita sendiri nggak terlalu efek tuh dalam kehidupan saya kasih karunia. Mungkin udah nggak terlalu efek. Malah saya bilang dalam gereja kadang-kadang yang mengabarkan Injil kasih karunia, kita buat aturan-aturan yang baru lagi. Kita buat hukum yang baru lagi yang mendiskualifikasikan banyak orang yang masih struggling. Terlalu banyak orang yang struggling, kita cepat-cepat minta hasil. Dengan dalih apa? Supaya kasih karunia tidak digunakan, tidak disalahgunakan oleh beberapa orang yang tidak oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya kan? Jadi saya enak-enaknya nanti di dalam gereja. Really? You need more grace, not more law. Saudara lihat sendiri, di bawah hukum Taurat, hasilnya apa? Tambah banyak dosa. You really have to think about this. Amin. Saudara, ingat ya, bedakan disiplin atau tanggung jawab dan komitmen di dalam organisasi. Bedakan dengan dasar-dasar kepercayaan kita atau core belief. Oke, itu beda. Yang satu tanggung jawab dalam organisasi. Apakah di dalam kasih karunia ada disiplin? Yes. Apakah dalam kasih karunia tetap harus tanggung jawab? Yes. Apakah di dalam kasih karunia kamu ada komitmen? Yes. Kenapa? Bersinggungan dengan orang lain. Makanya dia bilang jangan gunakan kebebasanmu
untuk berbuat dosa kan? Itu loh, itu ada di Galatia 5. Tapi kalau saudara nanti perhatikan, saya nggak bahas itu, I'm getting ahead of myself. Dikatakan bukan untuk berbuat dosa sebenarnya. Dikatakan jangan memakai, don't use your liberty in Christ for the opportunity of the flesh. Ingat ya, opportunity of the flesh. Dosa itu bahasanya hamartia. Flesh bahasanya sarx, artinya apa yang di luar. Jangan pakai kasih karunia justru untuk ngatur-ngaturin hal yang di luar, yang gak jelas gitu. Yang hubungannya itu cuman, oh iya supaya kita kelihatan looks good dengan kasih karunia. Dengan kebebasan supaya lu keren. No, kasih karunia itu untuk menolong kehidupanmu pada saat kamu minus. Justru kamu kalau merasa keren, kamu gak butuh kasih karunia. That's when you fall. Amin? Amin? Ingat ya, iblis itu suka mencampur-campurkan. Oke? Diaduk-adukin antara kasih karunia sama hukum Taurat. Dia itu suka banget. Sehingga akibatnya kita sendiri gak berbuah. Tahu gak? Gak ada hasil. Waktu gak ada hasil, kita mulai nyalain Tuhan. Waktu kita menyalain Tuhan, kalau bisa sekalian orang-orang sekitarnya kita condemn sekalian aja. Ya dong, gitu loh. Habis nyalain Tuhan, nyalain orang. Paling gampang itu. Ketika kita mulai menyalahkan orang, menghukum orang lain dengan kata-kata atau tindakan kita, terutama bagi orang yang belum bisa berubah. Karena ada dosa yang mengikat mereka. Kemudian dengan kata-kata dan tindakan kita menghukum mereka, itu adalah bukti sebenarnya bahwa kita masih di bawah penghukuman. Masih berada di bawah hukum Taurat. Amin. It's really getting quiet. It's hard, I know. Karena saya juga suka nyalain orang lain. Saya juga masih suka. Gampang jatuh saya ini dalam hal penghakiman. Oh iya, kalau saya nggak mau dihakimi sama orang. Tapi kalau lu udah pada dengar semua. Udah dengar grace preaching, udah datang ke GBC tiap saat. Masih aja buat dosa. Lu kayak gimana? Wih, luar biasa itu cek. Gitu ya. Wow. Tahu nggak yang takut bersinggungan sama orang-orang berdosa itu Yesus atau ahli Taurat? Ahli Taurat lihat, orang berbuat dosa kabur dia. Yesus, dia malah mendekat. Jesus always come close. Jawab sendiri ya. Oke. Jadi pastor, kalau misalnya orang yang sedang struggling dalam dosa, terus apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus memberikan jawaban di ayat selanjutnya. Roma 6 ayat 15 dan 16. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Nah, ini dikasih tahu nih. Apa kita harus berbuat dosa saat kita tidak lagi berada di hukum Taurat? Jawabannya apa? Tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali? Tidak. Ini bukannya Rasul Paulus nanya. Ini adalah pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena udah jelas ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu dalam kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Dosa di situ, sin that lead you to death. Dosa siapa itu? Pertanyaannya itu dosa siapa? Dosa, sin leading to death. Ini dosa siapa? Dosa saya? Dosa kamu? No, this is Adam's sin. Saya katakan ya, dosa ini ya. Ketaatan, obedience. Obedience leading to righteousness. Obedience di situ, ketaatan itu. Ketaatannya siapa? Ketaatan kamu? Kamu taat mas sebentar lah. Saya juga taat juga sebentar kok. Emang bisa kita taat terus? Lampu merah aja sering kita terabas. Ngaku lah ya. Saya sering, iya tapi tanggung udah tinggal dikit nih. Masa tanggung udah lampu kuning? Lampu kuning artinya gas, betul. By the way kids, anak-anak yang baru belajar nyetir, please jangan lakukan hal itu. Don't do that. Orang tanggung. Saya pernah loh, secara nggak sadar. Ini saya ya, just me is the sin in the flesh for me. Anak saya lagi nyetir nih.
Udah ngeliat nih, udah lampu kuning nih, cepetan, cepetan. Saya sendiri encourage mereka, tolong cepat, tanggung. Orang tuanya ngajarinnya nggak bener. Ya cuman saya kok yang berdosa, yang lain nggak. So easily we fall into sin. So easily kita ini jatuh ke dalam pencobaan. So easy saudara. Kita ini nggak taat pada peraturan udah sering. Ya kan? Sih, tahu nggak ya ketaatan kita di sini? Kenapa? Kenapa kok ada Roma 6? Karena ada Roma 5. Roma 5 katakan, 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu dosanya? Satu orang itu saya dosa masuk. Adam lah, oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar ke semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Guilty semuanya. Jangan pikir kamu nggak guilty. Every day you can be guilty. So that every mouth can be shut. Supaya setiap mulut itu tertutup. Bahwa kita nggak ada satupun yang benar. We need a savior today. We need a liberator today. Kita perlu orang yang membebaskan kita dari masalah kita setiap hari. Amin. Saudara, lanjut Roma 5 ayat 17 sampai 19. This is my favorite. It's my favorite verse. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, one righteous act, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan obedience. Ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara tahu nggak taati itu artinya apa bahasanya? Obey itu dari hupakowo. Hupakowo itu artinya attentive listening. You listen, mendengar. Oke? Jadi artinya to obey itu dengar. What are you hearing under? Oke? Apakah kamu dengarkan sin unto death, dosa yang memimpin kepada kematian, atau ketaatan yang memimpin kepada kebenaran? Terserah, pilih aja salah satu. Oke? So now, kita karena kita tidak lagi di bawah dosa yang memimpin kepada kematian, when we sin, we don't die. Kita nggak akan mati, saudara. We are no longer under the law of sin and death. Saudara, Roma 8 ayat 2 katakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. That's wonderful. Karena apa? Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Bukan roh yang memberi hidup, titik. Enggak. The law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Saudara, yang bisa membatalkan hukum gravitasi itu apa? Ada nggak? Ada orang di sini yang tidak terkena hukum gravitasi? Ada yang di sini kalau jalan melayang sendiri? Mungkin lebih kudus dari saya. Ada yang lebih kudus gitu, jalannya agak melayang gitu. Karena apa? Tidak kena saya pastor hukum gravitasi. Semua nggak ada. The only one yang bisa counter hukum gravitasi adalah hukum angkat apa? Lift and drag, tahu kan? Yang kapal terbang kenapa kok bisa terbang? Padahal barangnya seberat kayak begitu. Karena ada udara, ada hukum lain yang melawan hal itu. Oke? Nah, saudara, hukum lawannya harus hukum. The law of the spirit of life. Kalau dulu mereka ada di penjara yang namanya dosa, saudara, mereka bilang, saya mau murtad. Murtad jadi orang dosa. Aku menolak menjadi status orang pendosa. Mereka bilang, iya, bisa nggak mereka murtad dengan mulutnya kemudian mereka keluar? Nggak pernah bisa, saudara. Nah, kalau orang nggak bisa murtad terhadap setan gitu aja ya, dia nggak punya kuasa kan untuk itu kan? Bagaimana mungkin orang Kristen itu bisa murtad terhadap Yesus? Coba dijawab.
Dia nggak punya kuasa itu. Udah nggak punya. Once you receive Jesus Christ, that's it. That's it. Too late. Kamu itu sudah pindah penjara. You are the slave of righteousness. Saudara, Roma 6 ayat 17. Saya bilang, enggak, saya pernah dengar ada pastor yang bisa kok ke neraka jalan-jalan, dia lihat banyak pastor juga di sana. Pasal berapa? Ayat berapa? Tolong tunjukkan saya, please. Hello? Roma 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. We are slave of sin. Hamba, servant, slave, budak. Nggak bisa keluar kalau budak zaman dulu. Hamba itu jangan pikirin, oh hamba, PRT gitu. Enggak. Slave, budak dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Saudara, you are no longer the slave of sin. Saya minta the worship team untuk bisa maju. You are no longer slave of sin. You are the slave of righteousness. Saudara, ini hamba, tapi hamba apa? Budak, budak kebenaran. You cannot get out from your righteousness. I'm sorry. Too late, terlambat saudara. Saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Too late, you're already in the prisoner. You are the prisoner of righteousness. You're always righteous. Di mata Tuhan kamu itu selalu righteous. Di mata orang belum tentu kamu righteous. Tapi di mata Tuhan kamu tetap righteous. So treat each other like the righteous one. Jangan treat each other kayak, wah lu mah kalah righteous sama gua. Gua lebih righteous nih. Kenapa? Udah lebih lama dengerin grace. Lebih righteous. Doctrinal, I'm more sound. Wah, saya ini lebih kental doktrinnya daripada kamu. Kamu itu masih cetek, masih lemah. Kamu lemah dalam grace. Saya lebih kuat dalam grace. Be careful. Be careful. Nih ya, obey from the heart that form of doctrine. Doktrinnya yang mana saudara-saudara? Ayat 16 doktrinnya. Ayat 16. Oke. Doktrinnya apakah kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu dalam kebenaran. That is doctrine. Itu doktrinnya. Amin. Obey from the heart. Apa sih yang dimaksud dengan obey from the heart? Apa sih yang dimaksud dengan mentaati? Mentaati ya, gini. Dengan segenap hati telah mentaati pengajaran. What is obey from the heart? Obey from the heart simple. It's about right believing. Percaya. Percaya yang benar aja. Saudara, kamu waktu dengar, kamu saat ini dibukakan oleh Tuhan, kamu datang ke GBC, kamu datang kepada perhambaan akan ketaatan Yesus yang membuat kamu jadi benar. Kita sering dengar taat ya, tapi jarang dengar ketaatan iman. Kita taunya taat perbuatan, tapi apa yang dimaksud dengan taat iman? Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bahasanya obey the faith. Obey the faith. Tahu nggak? Taat iman. Percaya. You believe more. Perbuatan kamu mungkin belum, you don't get your act together, but you believe first. You believe first. Kisah Para Rasul, Roma Roma pasal 1 ayat yang kelima katakan, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya apa? Mereka percaya dan taat kepada namanya. Bahasanya sangat simple. By whom we have received grace and apostleship to obedience to the faith among all the nations for his name. Saudara-saudara, obedience to the faith. Baru setelah itu kamu, Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. When you obey the faith, waktu kamu percaya dengan benar. Saya
lanjut ayat yang terakhir. Roma 6 ayat 19 katakan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu ke dalam pengkudusan. Kata harus ini, itu kadang-kadang kayaknya kurang enak ya. Kayaknya, oh iya kamu harus loh, kamu harus menyerahkan. Detik kamu percaya dengan benar, you become the slave. Detik when you listen right, when you obey the faith, you become a slave for that person. Dikatakan, I speak in human terms because of the weakness of your flesh. Kita ini lemah dalam daging. Kita ini gampang jatuh. Sebab itu kita ini juga gampang percaya yang gak benar juga. Kita ini mau percaya dengan benar aja. Banyak yang bikin orang percaya gak benar. For just as you presented your members as slave of uncleanness and lawlessness leading to more lawlessness. Saya bacakan dari kitab The Message. Just skip ya. I'm using this freedom language. This is a freedom language ya. Bahasa kebebasan kita. Because it is easy to picture. You can readily recall. Can you? How at one time the more you did just what you felt like doing. Siapa di sini yang dulu enak-enak aja? Gua nggak peduli orang, nggak peduli Tuhan, suka-suka gua gitu ya. The worse your life become and the less freedom you had. Is that true? Kamu nggak care sama orang, nggak care sama Tuhan, hidup kamu tambah sengsara. Percaya deh. And how much different it is now as you live in God's freedom. Your life's healed and expansive in holiness. Kamu hidup di bawah kasih karunia, kamu mengalami kebebasan. Di dalam kebebasannya Tuhan, you are free to do what's right. You are free to do a holy things. Holy itu jangan dipikir, oh iya holy itu gak mikirin yang enggak. Jangan pikir cuman seks melulu gitu, please. It's not about that only. Tapi saudara, ngomongin mengenai holiness, your life is different from the world. You are sanctified. Engkau tuh dipisahkan. You are different. The way that you deal business is sanctified, is holy. Waktu kamu ngomong sama orang lain, waktu orang lain condemn orang itu, kamu justru nggak condemn. Kamu justru malah kasih karunia ke orang itu. Then you are different. Orang semua kalau ngelihat orang berdosa makin dikondem. Kalau bisa diinjek-injek sekalian. Supaya apa? Supaya dia jerah dong pastor. Supaya dia kapok dong pastor. Kalau enggak gimana? Saudara, Galatia 5 ayat 1. This is my final verse. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. You know kuk perhambaan di sini ini, this is not sin. There's no dealing with sin. Karena kamu dibilang kamu itu udah bebas. The yoke of bondage di sini is the bondage of the law. Jangan kamu mau lagi diperhambakan dengan hukum Taurat. You know that is how God called me. Bagaimana Tuhan manggil saya. Waktu saya ada di tengah-tengah ibadah gereja. Tuhan cuma bilang, Yudi, you set my people free. I say, what Lord? They are free already. Mereka kan orang percaya. Mau free apa lagi? Set them free from the law. Itu doang. Dia nggak bilang set them free from sinning apa segala macam. Enggak, sin is already done. Sin is already done. Masalahnya kita tempted banget to go back to the law. We are so tempted, so easily tempted. Enggak terkecuali yang khotbah di depan juga sama. Jangan pikir kita kebal. The moment that you are under the law, you fall from grace. Christ has no effect. Kamu lepas dari Kristus when you are under the law. Saudara nanti renungkan kembali. Firman ini saudara dengarkan kembali. Di YouTube saudara dengarkan kembali. You listen and listen. This is very important. Hari ini kita rayakan kemerdekaan. Semakin kamu percaya Yesus, sekali merdeka, kamu tetap merdeka.
Kamu merdeka, dosa itu kamu gantiin aja dengan sakit penyakit. Dosa itu bisa kamu gantikan dengan hubungan yang gak benar. Dosa itu kamu bisa gantikan dengan toxic relationship. Dosa itu bisa kamu gantikan dengan fear. Dengan fear of the future. Dosa itu bisa kamu gantikan dengan penyesalan masa lampau. Dosa itu bisa kamu gantikan dengan memori yang gak benar. Hubungan yang gak benar. Ketakutan, kekhawatiran, kematian. Saudara, Yesus itu datang ke dunia ini untuk memberikan saudara hidup. Bukan bikin orang jahat jadi orang baik. No. Yesus datang untuk memberikan hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. A life of freedom once and for all. Amin. Wants to get more free? Amin. 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 Saudara, kita semua sama-sama mengingat. Mau mengingat saat ini. Mari kita ambil perjamuan kudus. Let us remember. Kenapa dia bisa bilang bahwa kita ini anak Allah? Kita boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Karena kita anaknya. We can eat on the table of the Father. Why? To remind the Son is forever in the house. Anak itu selalu ada di dalam rumah. Karena anak telah memerdekakan kamu. Through the cross. Melalui salib Kristus, you are free. Oleh karena tubuhnya, kamu beroleh kebebasan terhadap sakit penyakit. Mari kita sama-sama kita angkat tubuh ini. Apapun penyakitmu saat ini, apapun yang kamu rasa mengikatmu, mau penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, apapun itu yang mengganggu kamu, yang membuat kamu terikat, gak bisa free. You can be more free. Stand fast in the liberty that Christ has given you. Mari saudara, kita mau ingat. Oleh karena tubuhmu ini kami beroleh kebebasan dari segala kutuk sakit penyakit. Apapun itu Tuhan. Tidak ada kutuk keturunan. Apapun yang dokter katakan is not the final say. Apapun yang laboratorium katakan, hasil uji medis apapun, it's not final. Jesus has the final word. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tubuhmu ya Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan, kita terima bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu ya Tuhan yang Kau curahkan Tuhan. Kami mengingat Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. The most wretched things, hal yang paling parah yang dilakukan oleh manusia. Menyalibkan anak domba Allah. Menyalibkan Yesus. Tapi dijawab oleh Tuhan Yesus. Darahnya tercurah sekali untuk selama-lamanya. Membebaskan kau, membebaskan saya dari segala macam dosa yang mengikat. Kebiasaan buruk, pikiran yang buruk, ketakutan. You are free from that. Kau sudah dibebaskan oleh karena darah ini. Yang menjadi jaminan. It's the guarantee of your success, of your blessing. Only this blood. Oleh karena darah ini. So simple, yes. Dunia gak mengerti. But only by this blood you are redeemed. You are safe. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memelihara kami. Janji-Mu sempurna dalam nama Yesus. Mari Tuhan. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, bahkan kami siap ya Tuhan, untuk menerima setiap janji-janji berkat-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan kami. Kami dengan boldness, dengan keberanian, kami bisa berdoa dan kami bisa minta. Apapun yang kami minta, kami bisa minta. Dasarnya bukan karena kami, karena Yesus telah menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Saudara, kalau saudara nanti juga ingin memberi as an act of worship, you are overflow. Saudara bisa memberi nanti melalui QR, melalui transfer, maupun melalui cash. Kalau saudara perlu mau memberi, karena because you are so overjoyed, you want to give to the Lord. Give to Him. Through the church. Saudara bisa kasih, kalau perlu amplop, saudara nanti bisa ngomong sama the usher. Saudara, let me pray for you. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap tangan-tangan ya Tuhan dan hati yang memberi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Engkau telah memberikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. And forever you are our Savior. And every day we can be saved. Setiap hari kita bisa diselamatkan. Kami layak menerima keselamatan-Mu. And we are no longer under the law. But we are under grace. Sebab itulah kami bisa memberi dengan hati yang penuh sukacita. Bless everyone ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Dan apabila saudara yang mendengarkan akan berita kabar baik ini dan saudara ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa ikuti saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur untuk pekerjaan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Engkau mengorbankan diri-Mu untuk aku. Engkau mati untuk dosa-dosaku. Pada hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku lahir baru. Aku layak menerima setiap berkat-berkat yang telah Engkau sediakan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penebusan-Mu. Dan aku menjadi anak dan tinggal dalam rumah-Mu selama-lamanya. Thank you Jesus. Haleluya. Amin. Amin. Apabila saudara telah menerima kabar sukacita ini dan percaya, saudara dimanapun saudara berada, saudara nanti bisa tanyakan kepada, saudara bisa cek di YouTube supaya saudara bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saudara ada di tempat ini bisa hubungi para ushers, para pastors, para head departments, para leaders. Ask, how can I grow in His love? In Christ's love. How can I grow in grace? Amin. Grace upon grace. From faith to faith. Haleluya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Wajahnya selalu bersinar kepadamu. Dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya demi kasih karunia-Nya. Grace upon grace upon grace upon grace. Favor upon favor upon favor upon favor. Every day of your life. Dan biarlah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu senantiasa. Dia tersenyum kepadamu. He's never angry at you. He is always in love with you. Dan biarlah damai sejahtera-Nya menyertai engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang terima berkat ini katakan amin, amin. Selamat hari ulang tahun Indonesia yang ke-78 Merdeka. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.